kecil saya sendiri itu udah dari TK, sebelum TK malah udah diajarin sama guru ngaji, tapi Dari kebetulan TK. lupa, mohon maaf ya. Oke, kalau saya pribadi itu pertama kenapa milih magang di Istiqlal, karena ini Kak, rekomendasi dari Pak dosen. Oh iya, dua kubah. besar. Nah, di dalam kubah yang besar ini nih ada tulisan itu, tulisan ayat kursi ternyata. Fun fact-nya ya. Terus di dalam lantai utamanya itu ada 12 pilar Apa tuh 12 pilar? yang Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo besti-bestiku semuanya, gimana kabarnya nih hari ini? Semoga kalian semua selalu bahagia ya, walaupun sekarang ini lagi adanya perubahan generasi nih, dari generasi milenial sekarang jadi berubah menjadi generasi Gen Z yang serba instan. Studio Masjid Istiqlal TV kembali lagi dalam pojok Masjid Istiqlal, Jakarta. Open Your Eyes. Door. Oke, selamat datang juga besti-bestiku di Obras atau obrolan santai pada hari ini di Masjid Istiqlal TV. Hari ini kita mengambil pembahasan bersama 3 kakak-kakak ini, yaitu sharing pembahasan, sharing pengalaman bersama besti kita yang sudah hadir di studio kali ini. Oke, hai besti-bestiku. Nah, perkenalkan, nama saya Fitri Amadania. Saya tinggal di Balaraja, Tangerang. perkenalkan, nama saya Siti Nurjana. Saya tinggal di Bintaro, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Saya juga sama dari IAI Al Aziz. Oh, berarti ini IAI juga nih ya. Oke, selanjutnya kakak. Hai semuanya, nama saya Nisa Fitriani. Saya tinggal di Bekasi, Mustika Jaya. Dan untuk institut juga sama seperti kedua kakaknya, yaitu di IAI. Ya, perkenalkan Ai Zahra Asyida yang akan menjadi host pada hari ini. Oh ya, ngomong-ngomong tentang Institut Agama Islam ya teman-teman, kalian belajar huruf hijaiyah kan ya? Belajar. Mungkin boleh tuh dibacakan huruf hijaiyah, kali ada yang lupa nih bestinya. Kalau huruf hijaiyah kan dari alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, zal, ro, zai, sin, shin, sod, do, to, zo, ain, goin, fa, kof, kaf, lam, mim, nun, waw, haya. Wah, masih hafal, kirain udah lupa nih ya. Mentang-mentang udah mahasiswa kan biasanya ada yang dilupakan ya dari pelajaran pas zaman kecil, zaman dulu ya. Oh ya, ngomong-ngomong kan kalian belajar ngaji tuh diajarin di kampus atau baru belajar ngaji di kampus atau gimana nih, dari kecil atau gimana? Kalau dari kecil saya sendiri itu udah dari TK, sebelum TK malah udah diajarin sama guru ngaji, tapi Dari kebetulan TK. lupa, mohon maaf ya. Oh lupa ya, parah nih. Ayo Bu Guru nih, ini lupa nih. Ayo mungkin Kak Anissa masih ingat? Kalau guru saya dulu itu namanya guru ngaji juga, namanya Pak Pendi yang ada di Jakarta. Pak Fendi. Halo Pak Fendi. Anak muridnya ada di sini nih. Oke, mungkin Kak Fitria masih ingat? Siapa Kalau guru ngajinya? Aku sendiri lupa ya. Cuman aku masih ingat. Jadi aku belajar di salah satu dekat pondok pesantren Salafiyah. pondok Nah, yang ngajar pesantren. juga kakak-kakak yang mondok di situ. Oh, yang mengabdi gitu iya, ya. yang mengabdi di situ. Cuman lupa namanya. Mungkin ingat satu Kanoval mungkin ya. Wih, kayaknya ini ada apa nih yang paling diingat Kanoval nih. Ini jangan-jangan nggak cuma guru ngaji aja nih Kanoval ini. Weh, enggak Ada dong guru ngaji. Kanoval. Oke, mungkin sebenarnya kan kita kepo nih ya, besti-besti kita yang datang hari ini tuh sebenarnya mau sharing apa sih? Mereka ngapain sih di Istiqlal nih ya? Mungkin lebih apa ya? Mungkin boleh, kenapa sih kalian tuh mau magang di Istiqlal? Kan karena kita kan temanya tadi kan magang. Apa sih namanya, rasanya magang di Masjid Istiqlal, masjid terbesar di Indonesia, di Asia bahkan ya. Mungkin boleh sharing kenapa sih kalian milih magangnya di Istiqlal, kan banyak nih ya besti masjid di Indonesia. Boleh mungkin kasih tahu alasannya? Oke,
Kalau saya pribadi itu pertama kenapa milih magang di Istiqlal karena ini Kak, rekomendasi dari Pak dosen. Oh, rekomendasi. Iya, Berarti betul. semuanya berdasarkan rekomendasi nih, nggak ada inisiatifnya sendiri. Mungkin aku berbeda kali ya. Boleh, Karena boleh. aku sendiri kan tadinya bukan diajuin di sini. Aku diajuin di salah satu instansi. Tetapi ketika aku mengajukan di bulan ini ternyata penuh dan akhirnya kata Kak Prodi untuk mencari referensi baru gitu, mencari tempat baru. Dari beberapa tempat aku lebih tertarik ke sini. Kenapa Wih, tertarik? tertarik. Karena ya yang pertama mungkin masih daerah Jabodetabek, dan yang kedua itu mungkin kayak aku mau mengenal lebih jauh nih Istiqlal, apa masjid doang, apa ternyata dalamnya ada seperti yang sekarang aku magang ini di Humas Media seperti itu. Berarti pengen belajar tentang apa yang ada di Humas nih lebihnya. Karena atau pernah tahu sedikit tentang Humas mungkin dari teman-temannya? Enggak, atau baru perkenalan Humas di sini? Baru. Oh, baru. Oke, mungkin kan kalian kalau misalkan memilih magang di sini berarti tahu sedikit lah ya tentang Istiqlal. Boleh ceritain dong seberapa tahu sih kalian tentang Istiqlal ini? Seberapa jauh kalian pengetahuannya? Mungkin dari segi bangunan kan kita tahu ya banyak di Google menjelaskan bahwasannya infrastruktur Istiqlal ini sangat penuh makna. Mungkin kalian boleh cerita dari perspektif besti-besti yang ada di sini nih. Boleh Kak Anissa? Mungkin tentang layanannya ya. Kalau yang setahu saya di sini ada layanan sekolah, ada perpustakaan, ada kesehatan gratis, juga ada reservasi gedung, zakat online. Reservasi gedung buat nikah. Oh, mau rencana nikah di sini nih Kak Anissa? Itu sih belum tahu ya. Oh, belum tahu. Oke, berarti lebih ke layanan dan fasilitas yang ada ya Kak Anissa tuh tertariknya. Oke, mungkin ada salah satu fasilitas yang pernah Kak Anissa coba di sini apa? Selain reservasi gedung ya, karena kan belum punya calon ya kan? Apa mungkin fasilitasnya? Perpustakaan mungkin. Oh, perpustakaan. Iya sih ya, di sebelah ya ruangannya. Oke, kalau menurut Kak Sita gimana nih? Kalau aku lihat dari Masjid Istiqlal ini ya, terutama dari bangunannya itu ternyata dia mempunyai 2 kubah. Oh iya, Iya, 2 kubah. besar. Nah, di dalam kubah yang besar ini nih ada tulisan itu tulisan ayat kursi ternyata. Fun fact-nya ya. Terus di dalam lantai utamanya itu ada 12 pilar Apa tuh 12 pilar? yang mengingatkan dengan kelahiran Nabi Muhammad. Wis, iya, bermakna banget ya ternyata dari infrastrukturnya nih. Besti yang mungkin belum tahu ya di rumah, ternyata tuh infrastruktur dari Masjid Istiqlal ini penuh dengan makna. Bahkan pilarnya pun ada maknanya tersendiri nih. Kalau menurut perspektifnya Kak Fitria nih, gimana sih apa yang Kakak tahu selama ini selama magang di Istiqlal? Yang aku tahu sendiri, mungkin besti-besti sekalian di rumah belum tahu kayak dari siapa sih yang proklamator Indonesia itu yang ini Istiqlal ini mendirikan Istiqlal ini. Nah, pasti kan besti-besti bertanya, Istiqlal itu ada di Jakarta mana? Oh iya. Istiqlal itu ada di Jakarta Pusat, besti-besti. Jakarta Pusat guys. Nah, Jakarta Pusat. Terus dia itu kan yang tadi dijelasin Kak Zahra bahwa Masjid Istiqlal itu adalah masjid terbesar ke-6 ya di dunia. Oh, iya. Nah, itu yang mendirikannya itu Insinyur Soekarno, presiden pertama kita. Proklamator pertamanya berarti presiden pertama Indonesia nih Besti. Wah, sangat penuh dengan sejarah banget ya nih ya. Udah masjid terbesar di Asia dan juga banyak juga maknanya yang ada di setiap pembangunan Masjid Istiqlal nih Besti. Oh ya, sebenarnya ini tiga-tiganya ini magang di tempat yang sama kah atau gimana? Mungkin boleh kasih tahu teman-teman yang di rumah ini magang di bagian apa, di bidang apa gitu. Kebetulan dari kita bertiga ini sama di bagian humas dan media ya Kak ya. Humas dan Di media. bagian humas dan media. Itu biasanya ngapain ya di humas dan media?
Kalau kita sendiri kemarin kita membuat artikel ya, membuat artikel dari kajian-kajian yang ada seperti kajian zuhur, asar, terus qobliyah Jumat gitu. Berarti untuk Besti di rumah juga nih, mungkin yang ada yang pengen update tentang apa sih informasi di Istiqlal hari ini gitu ya. Ada khutbahnya, mungkin ada yang mau nyatet khutbahnya nih yang buat jadi materi khutbah di sekolah kalian nih Besti. Oh iya, sebenarnya belajar tentang apa aja sih di Humas dan Media ini yang bisa kalian gunakan setelah kalian magang ini? Belajarnya mungkin tentang cara pembuatan konten yang baik ya, yang sesuai dengan standar, juga bagaimana cara mengoperasikan berbagai alat yang digunakan untuk acara keagamaan. Berarti kalian udah tahu nih ya cara menggunakan alatnya. Alhamdulillah. Emang alatnya apa aja tuh? Ya beberapa kan kalau misalkan untuk kalau media berarti kan kita ada pakai kamera. Iya, Ya, kamera. jadi waktu itu kita pernah belajar cara mengoperasikan kamera. Iya. Kamera. Oh, berarti udah bisa nih Kak Sita nih. Alhamdulillah belum. Apa kalian udah pernah ngeliput apa sih sama pakai kamera itu? Mungkin dari hasil pembelajaran kalian pernah meliput apa gitu di sekitar Masjid Istiqlal? Oh, iya, untuk ngeliput beberapa mungkin bangunannya ya, bangunan dari masjidnya. Bangunan. Terus juga beberapa kegiatan yang kita ikuti di Humas Media kemarin itu salah satunya ada acara madrasah ya, madrasah Istiqlal itu kita ngeliput tentang simulasi penanggulangan bencana yaitu kebakaran. Salah satunya itu. Wih, seru dong. Berarti ini berkaitan sama murid-murid di Masjid betul. Istiqlal juga ya. Udah kenalan beberapa muridnya? Ada beberapa. Oh ya, tadi kan kalian tuh dari Institut Agama Islam ya, pasti ada dong hal surah Al-Quran yang pernah dihafal. Oke, kita cari tahu nih, surah apa sih yang pertama kali kalian hafal? Entah itu pas kalian jadi mahasiswa ataupun jadi santri atau jadi murid dulu pas waktu sekolah dasar gitu. Surat pertama yang dihafal itu kayaknya kebanyakan orang kalau saya pribadi Al-Fatihah nggak sih? Iya kan? sih ya. Surat pembuka. Surat pembuka Al-Fatihah. Selain Al-Fatihah coba. Kalau aku sendiri Al-Alaq. Al-Alaq. Iya. Kenapa tuh ngafalin itu? Karena kan itu surat pertama yang diturunkan kan. Nah di pengajian waktu kayaknya sekitaran SD ya. SD. Iya SD kelas 4 kalau nggak salah. Itu jadi di bulan suci Ramadan ada kayak kita menghafal. Nah aku kebetulan baru hafal sampai surat itu karena surat itu kan bukan 5 ayat doang ya. Oh iya. Ada Benar, lagi. Nah, terusan itu ya aku lanjutin hafalin. Sampai sekarang masih hafal? Insya Allah. Hafal dong. Oke, Kak Anissa, surah apa nih yang pertama kali dihafal? Mungkin 3 surat terakhir Al-Quran ya, Al-Falaq, Al-Ikhlas, sama Kenapa tuh ngafalin itu? buat pelengkap sholat. Oh yes, pelengkap sholat gitu. Oke, mungkin ya tadi kan kakak-kakak di sini ya, besti-besti yang udah dihadir di studio ini kan tadi sedikit memberikan informasi tentang di mana mereka tinggal nih. Dan ini yang paling jauh kan Kak Anissa nih ya, di Bekasi nih. Pasti dong ada tantangan yang dihadapi untuk jalan ke Masjid Istiqlal nih. Tantangannya apa aja sih Kak? Dari bangun jam berapa mungkin bangunnya jam 3 atau jam 4 ini mau berangkat ke Istiqlal. Boleh diceritakan Kak? Sampai stasiun kan naik kereta. Kereta juga berebutan sama para Yang mau berangkat kerja. Oh iya. Berarti tantangannya lebih ke transportasinya aja ya, suasana di dalamnya hempit-hempitan.